Namaku Adila. Aku seorang yatim piatu. Karena orang tuaku sudah meninggal sejak aku kecil. Kalau ayahku meninggal saat aku SMK dan ibu meninggal saat aku dilahirkan. Dan sekarang aku tinggal bersama ibu tiriku yang jahat, suka ngutang sana sini. Tapi aku juga sadar diri karena dia yang membesarkanku. Meskipun dia jahat, dan aku harus bekerja keras untuk melunasi semua hutang-hutang ibuku dan semua hutang-hutang keluargaku. Dan aku juga masih merasa bersalah karena adikku meninggal juga karena aku. Bu, Adila pamit kerja dulu ya, Bu. Ibu hati-hati. Ibu hati-hati di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan ya, Bu. Karena Adila kan cuma punya ibu di sini. Ya meskipun ibu tegas, tapi nggak apa-apa, Adila tetap sayang kok sama ibu. Ibu tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa makan di rumah. Adila bakalan berusaha keras kok kerja biar kita bisa melunasi hutang-hutang kita, Bu. Jadi ibu yang sabar ya. Apa, Adila? Ibu harus sabar terus, sabar terus. Kamu tuh emang harusnya sadar diri, ngaca. Coba kalau ibu gak ngurusin kamu, mungkin kamu sekarang udah terlantar, atau enggak mungkin kamu udah meninggal. Lebih baik adik kamu Kamal yang masih hidup, mendingan kamu aja yang mati, Adila. Kamu tuh cuma nyusahin. Udah ibu kandung kamu melahirkan kamu, ibu kamu langsung meninggal, ibu kandung kamu. Terus ayah kamu meninggal waktunya nyekolahin kamu karena dia gak kuat cari pekerjaan karena dia sakit-sakitan. Sekarang aku yang harus ngurusin kamu. Kamu tuh harusnya balas budi, kamu tuh harusnya sadar diri. Coba kalau dulu kamu mau nikah sama cowok yang aku kenalin, pasti kita gak bakalan hidup melarat kayak gini. Kamu pakai nolak-nolak segala sih, sok cuma mahal banget. Kenapa kamu gak nikah aja sama cowok yang ibu kenalin dulu? Pasti kita bakalan kaya dan gak bakalan susah melarat kayak gini. Kamu tuh cuma beban, tau gak? Iya, Bu, Adila minta maaf. Adila janji Adila bakalan berusaha bekerja keras biar Adila bisa membayar hutang-hutang kita, Bu. Adila janji, Bu, jangan usir Adila ya. Adila bakal buktiin Adila bakalan bekerja keras biar gaji Adila naik, atau enggak biar bisa naik jabatan, biar kita bisa cepet bayar hutang ya, Bu. Doain ya, Bu. Ya udah, Adila berangkat dulu. Ya Tuhan, kenapa aku yang harus merasakan ini semua? Aku udah capek, aku udah lelah. Apakah aku harus mengakhiri hidup ini? Aku mau beli motor aja nggak bisa, makanya berangkat kerja selalu pakai sepeda biar hemat juga. Terus adik aku meninggal karena aku, ayahku meninggal karena aku, ibu kandungku meninggal juga karena aku. Kenapa aku nggak bisa bahagia, Tuhan? Adila, kamu udah telat berapa kali ya? Kamu tuh bahaya, kamu nanti lama-lama kena PHK kalau begini, kalau telat-telat terus. Kamu udah telat loh, udah telat beberapa jam ini. Kamu biasanya gak telat kayak gini, cuma udah beberapa hari ini kamu telat terus. Kamu kenapa? Perasaan ada handphone kan, kenapa gak ngabarin ke kantor kalau misalkan sakit atau gimana? Jadinya kan kalau misalkan kita ada klien atau apa, nanti malah kita nungguin kamu jadinya. Harusnya kamu tuh kasih tahu kalau misalkan kamu lagi sakit atau kenapa atau gimana. Jawab, Adila, kenapa kamu diam aja? Dan kamu tuh terancam dipecat, tau nggak? Dan masalah kamu dipecat atau enggaknya itu nanti gimana CEO baru ataupun bos kamu yang baru itu, kamu harus tanya ke dia kamu dipecat ataupun tidak. Iya, Bu, saya minta maaf. Saya janji gak bakal ngulangin kesalahan itu lagi, Bu. Saya janji, jangan tolong pecat saya. Yaudah, kalau kayak gitu, Bu, nanti saya bakalan tanya sama CEO barunya atau bos barunya. Semoga aja aku dikasih kesempatan biar aku gak dipecat, Bu, karena aku butuh banget kerja di sini buat aku bayar hutang juga. Aku gak ngabarin karena aku kerjanya naik sepeda, Bu, karena macet dan gak punya motor juga buat beli. Terus HP kemarin hilang, Bu, makanya gak bisa ngabarin. Ya udah ya, Bu, terima kasih banyak. Adila, kok kamu tumben telat? Kamu kenapa? Kamu ada apa? Cerita sama aku. Aku kan sahabat kamu. Kok kamu tumben sih rahasia-rahasiaan kayak gini? Cerita dong kalau ada apa-apa. Aku tuh sahabat kamu loh. Kok kamu kayak gini sih?
Terus juga, kenapa di kantor lama banget? Kamu diapain sama ibu itu? Atau kamu dimarahin atau ada masalah atau ada apa? Cerita sama aku, terbuka dong sama aku. Ini sahabat kamu Adila. Kamu kenapa? Moti, aku terancam dipecat. Gimana ini kalau misalkan aku dipecat? Aku nggak bisa nyicil hutang-hutang aku. Dan nanti aku takut rumah aku ataupun barang-barang aku nanti disita sama itu, di kolektor. Gimana ini? Aku terancam dipecat dan katanya masalah aku dipecat atau enggak itu gimana nanti? Soalnya bakalan ada CEO baru atau bos baru. Aku harus tanya ke dia. Yang sabar ya Adila, sahabatku. Semoga aja kamu nggak dipecat. Semoga aja ya, doa yang terbaik aja buat kamu. Dan kalau misalnya kamu dipecat juga, aku nggak punya sahabat lagi nanti. Kita berdoa aja yang terbaik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Trian. Saya adalah CEO baru di sini ataupun Pak Bos baru di sini. Jadi buat kalian karyawan baru ataupun karyawan lama, kalau ada apa-apa tentang masalah pribadi kalian ataupun masalah soal perusahaan ini, kalian bisa berkabar dengan saya dan kasih tahu, oke? Kalau masalah pribadi, karena biar semua karyawan saya itu tidak ada masalah dan tidak ada apapun yang membuat pekerjaannya itu menjadi lambat. Dan kalau ada masalah perusahaan ya harus bilang, karena kan ini juga demi kemajuan perusahaan kita. Dan Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Kirana. Saya bagian dari bendahara. Semoga kita bisa bekerja dengan baik ya, dan bisa bekerja dengan kompak Pak Trian. Terima kasih, mohon bimbingannya. Salam kenal. Halo Pak Trian, perkenalkan nama saya Naura. Saya adalah sekretaris di perusahaan ini. Semoga kita bisa bekerja dengan baik dan bisa memajukan perusahaan ini ya Pak. Mohon dukungannya juga. Terima kasih dan salam kenal. halo semuanya, perkenalkan nama saya Pak Bimo. Kalian bisa panggil saya Pak Bimo dan saya di sini sebagai asisten dari Pak Trian. Jadi kalau kalian ada apa-apa juga bisa kasih tahu ke saya ya. Halo Pak Trian, perkenalkan nama saya Muti. Saya di sini bagian untuk mengurus jurnal, mengurus brosur, dan membagi-bagikan dan mempromosikan barang yang kita miliki Pak. Terima kasih dan salam kenal. Halo Pak Trian, perkenalkan nama saya Adila. Saya di sini bagian untuk pengurusan penguangan dan pembagian penguangan. Salam kenal Pak. Kok dia Trian yang aku baru ingat, dia kan yang bikin adikku celaka. Gara-gara aku masuk ke mobil dia, adikku jadi meninggal. Kok dia bos aku sih ternyata? Dan aku baru ingat dia kan mantan aku dulu. Oke kak, boleh perkenalkan sekali lagi namanya? Soalnya saya nggak dengar nama kamu siapa. Mungkin kamu lagi sarak atau lagi apa? Jadi perkenalannya yang agak keras ya suaranya, biar saya bisa lebih kedengaran jelas aja dan saya bisa kenal kalian satu persatu. Adila, sebelumnya saya minta maaf banget. Saya tahu pasti kamu shock kan kalau bosnya atau CEO barunya itu adalah aku, masa lalu kamu. Tapi tenang, aku bakal memperbaiki semua kesalahan aku dulu Adila. Tolong dengerin aku dulu. Aku janji aku bakalan perbaiki semuanya. Aku bakalan perbaiki semuanya. Aku tolong, aku mohon. Kamu jangan marah sama aku. Aku janji bakalan melakukan yang terbaik dan aku bakal menebus semua kesalahan aku. Dan gara-gara aku adik kamu jadi meninggal. Apa? Bapak cuma bilang maaf. Maaf itu gak mengembalikan adik saya, Pak. Hidup saya hancur juga karena Bapak. Saya jadi banyak hutang. Dan saya harus merasakan ini semua. Itu juga semua karena Bapak. Saya tuh benci sama Bapak, tahu nggak? Sebel banget sih. Kenapa sih si CEO-nya atau bos barunya harus dia, harus mantan aku? Kenapa sih? Kalau aku bisa memutarkan balikan waktu, aku gak mau masuk ke mobil dia. Gara-gara dia, adik aku jadi meninggal. Dan ibu tiri aku jadi gak sayang sama aku dan jadi nyalahin aku. Coba aja aku dulu gak masuk mobil dia. Mungkin sekarang adik aku Kamal masih hidup. Ya Tuhan, berikan aku kesabaran untuk menghadapi ini semua. Adila, saya tahu kamu marah dan kecewa sama saya. Dan kamu juga pasti shock berat juga karena CEO-nya dan bos barunya itu adalah aku. Tapi aku bakalan janji, aku bakalan
menebus semua kesalahan aku. Aku janji, kalau kamu butuh apa-apa, atau butuh pertolongan, atau butuh uang, atau butuh apapun, kamu kabarin saya. Saya bakal lakuin semuanya demi kamu. Saya juga nggak mau kalau bikin adik kamu dulu meninggal. Itu bukan hal yang sengaja aku lakukan, Nadila. Itu sudah takdir. Ingat ya Pak, aku bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Bapak gak usah ikut campur. Percuma, yang ada semua tuh bakal menjadi rusuh karena Bapak. Jadi Bapak gak usah ngurusin urusan saya. Saya bisa sendiri kok, apalagi semua dengan uang. Enggak semua masalah itu bisa selesai dengan uang Pak. Jadi saya mohon jangan ganggu saya lagi. Karena semua hidup saya, kebahagiaan saya, adik saya, semua kamu renggut, ngerti nggak? Kamu tuh benar-benar mantan yang aku benci. Aku benci banget sama kamu. Aku dulu emang cinta sama kamu, tapi itu dulu. Sekarang aku udah benci. Ibu tiri aku juga benci banget sama aku juga gara-gara kamu. Karena gara-gara kamu adik aku meninggal. Ngerti nggak? Ingat semua dosa-dosa kamu itu nggak bakal bisa ditebus karena semua udah terjadi. Ingat semua dosa-dosa kamu itu nggak bakal bisa ditebus karena semua udah terjadi. Nah, gitu dong, senyum Adila, sayangku. Masa calon pacarku merengut-merengut gitu sih, nggak boleh cemberut-cemberut gitu dong. Aku tahu kok kamu lagi banyak masalah, entah ibu kamu atau di kantor pekerjaan kamu. Makanya aku ajak ke sini, ajak kamu dan naktir kamu makan, biar kamu bisa happy lagi dan tertawa lagi. Makanya aku ajak ke sini biar kamu tuh nggak nangis mulu. Kan kamu punya aku. Jadi kalau kamu ada apa-apa atau kamu lagi butuh uang atau kamu lagi butuh apa-apa, kabarin aja. Aku kan Pak Dokter yang bisa menyembuhin semua luka kamu. Makasih banyak ya Rama. Gara-gara kamu hidup aku jadi lebih tenang dan lebih bahagia. Dan ibu juga, meskipun ibu tiri galak dan jahat banget sama aku, tapi dia bisa lulus sama kamu. Jadi terima kasih banyak ya. Semoga hubungan kita langgeng dan semoga tidak ada yang mengganggu hubungan kita. Terima kasih banyak. Ini hubungan ini sangat indah. Dari awal kita yang tidak kenal, indah kita pacaran. Aku makin jatuh cinta. Kita harus janji agar kita hingga tua selalu bersama-sama dan harus terbuka satu sama lain agar cinta ini